Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusabri Abbas dari kelas 21 ingin mempresentasikan resume tugas mata kuliah teori administrasi yang berjudul Teori Birokrasi. Di dalam analisis birokrasi, Weber mempergunakan pendekatan ideal tipe. Tipe ideal merupakan konstruksi abstrak yang mampu membantu kita memahami kehidupan sosial. Weber berpendapat adalah tidak memungkinkan bagi kita memahami setiap gejala kehidupan yang ada secara keseluruhan. Satu hal yang amat penting, memahami birokrasi itu bisa diterapkan dalam kondisi organisasi tertentu dan apa yang membedakan kondisi tersebut dengan kondisi organisasi lainnya. Weber menyajikan secara detail tentang organisasi birokrasi yang ideal dalam karyanya yang berjudul Birokrasi, diterbitkan pada tahun 1922. Menurut Weber, ada beberapa tipe ideal birokrasi yang rasional yang dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut. 1. Individu pejabat secara personal bebas akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas atau kepentingan individu dalam jabatannya. Kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya, ada jabatan atasan dan ada bawahan. Ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya. Yang keempat, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. Keenam, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatannya. Ketujuh, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi. Kedelapan, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dalam resource instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Yang terakhir, kesembilan, setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem. Ciri-ciri dari karakteristik birokrasi. Ciri-ciri birokrasi itu menurut Weber adalah jabatan administrasi yang terorganisir atau tersusun secara hierarki. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri. Yang ketiga, pegawai negeri ditentukan tidak dipilih berdasarkan kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian. Yang keempat, pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pengangkatan atau kedudukannya. Pekerjaan merupakan karir yang terbatas pada pokoknya pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. Terus, promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Karakteristik yang ideal dari birokrasi yang ditulis Weber antara lain: kerja yang ketat pada peraturan. Kedua, tugas yang khusus, kaku dan sederhana, penyelenggaraan yang resmi, pengaturan dari atas ke bawah berdasarkan logika, tersentralistis, taat dan patuh, disiplin, terstruktur, dan tanpa pandang bulu. Kekuatan dan kelemahan birokrasi. Kekuatan dari teori birokrasi ini mempunyai kekuatan sendiri. Walaupun teori ini sering dikaitkan dengan berbagai stereotip negatif, namun teori birokrasi ini juga banyak memberikan sumbangan kepada teori dalam pengurusan sumber manusia. Menurut Kettner, terdapat 3 pertimbangan yang diambil dalam teori birokrasi. Pertama ialah pertanggungjawaban. Kedua ialah hierarki dan definisi tanggung jawab. Ketiga, penyediaan untuk kerja. Kelemahan teori birokrasi. Salah satu kelemahan yang diselipkan dengan birokrasi ialah red tape. Istilah ini merujuk pada satu peraturan birokrasi yang sangat berlebihan sehingga menyebabkan kelewatan kepada suatu urusan atau proses. Pengertian dari teori
Creative oversupply model adalah teori yang berbasis pada pemikiran ideologis liberalisme. Teori ini sebagai respon dari teori birokrasi Weber maupun Karl Marx. Teori ini pada intinya menyoroti kapasitas organisasi birokrasi yang dipandang terlalu lebar atau besar, terlalu mencampuri urusan rakyat, dan mengkonsumsi terlalu banyak sumber daya. Teori New Public Service adalah bentuk antitesa penentangan terhadap pemikiran bahwa peranan birokrasi hendaknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Menurut teori ini, bagaimanapun juga birokrasi merupakan organisasi yang memiliki peranan dan corak kerja yang berbeda dengan sektor swasta, sehingga peranannya tidak mungkin digantikan dengan organisasi swasta private sector. Kesimpulannya yang pertama, konsep birokrasi Max Weber yang legal rasional diaktualisasikan di Indonesia dengan berbagai kekurangan dan kelebihan, seperti terlihat pada perilaku birokrasi. Perilaku birokrasi timbul manakala terjadi interaksi antara karakteristik individu dan karakteristik birokrasi, apalagi dengan berbagai isu yang berkembang dan penegakan hukum yang saat ini berkaitan dengan patologi birokrasi. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik secara gradual, Indonesia reformasi birokrasi dilakukan dalam dimensi kelembagaan, sumber daya aparatur, ketatalaksanaan, dan maka pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah segera melakukan reformasi birokrasi yang tidak hanya pada tatanan komitmen saja, tapi juga disandingkan dalam tatanan kehidupan nyata. Demikian rangkuman dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.